Kalau saya kritik pemerintah, akan dibilang begini, sebaiknya Anda berkaca diri dulu, lihat Anda sendiri sebelum mengkritik pemerintah. Kalau pemerintah, kalau dikritik itu urusan publik, kesalahan saya urusan privat. Jadi menggabungkan itu, mengacaukan apa yang disebut fungsi kritik di dalam masyarakat demokratis. Kita ada di dalam suasana itu. Ini buat Bung Rocky Gerung, kapan persisnya, tolong ingatkan kami kembali, kapan persisnya Presiden Jokowi mengatakan secara lugas seperti itu tidak membutuhkan oposisi? Secara lugas dan dengan ekspresi yang ketat. Sekarang saya jawab itu, tolong hentikan sebentar pembicaraan kita, silahkan Rosi sebagai jurnalis, suruh staf Anda Google cepat-cepat Jokowi dan oposisi, coba lakukan aja. Tapi saya boleh komentar. Ya, oke. Saya mencoba ingat, tidak membutuhkan oposisi. Oposisi itu bukan demokrasi Pancasila. Oposisi itu tidak kita perlukan. Oposisi itu menghalangi macam-macam. Cari pidatonya itu, di belakangnya ada masa tuh pidato presiden begitu. Masa jurnalis nggak pernah tahu soal semacam itu? Bung Rocky, paspornya. Oposisi nih bos, tengok dong. Selalu menunjukkan keindependenan. Kau nggak independen. Aku memihak kepada salah satu calon, kau salah satu calon. Salah? Salah atau enggak? Tidak salah. Tapi setelah taunya yang menang calon aku, bukan salah. Kau makin galak. Gini ya, saudara Ruhut ini dia mampu untuk menghidupkan kedunguannya dengan mengumpulkan fakta-fakta yang tidak berhubungan itu. Keluar lagi Bang dungunya nih Bang. Ya. Saya beroposisi pada Jokowi, Prabowo beroposisi pada Jokowi pada waktu itu. Lalu Luhut ambil kesimpulan saya pro Prabowo karena sama-sama beroposisi. Kenapa nggak sebaliknya, Prabowo yang pro saya? Prabowo beroposisi dengan motif kekuasaan, saya beroposisi dengan motif kedunguan. Di 14 dia berbicara tidak mempersulit investasi. Tidak, sebentar dulu. Dia katakan mempersulit investasi asing. Ini dua hal yang berbeda. Jadi asing tidak dipersulit? Bukan, ini dua hal yang berbeda dulu. Sebentar dulu. Ini dua hal yang berbeda. Bahwa investasi bisa dari dalam dan bisa dari luar. Dan saya pikir, coba kita baca berita 2014 itu dengan jadi yang tidak seperti dipersulit apa. Yang dari luar apa yang dari dalam? Yang jelas bahwa dia tidak pernah menolak investasi asing sekalipun. Dia tidak menolak loh. 2014 menolak apa tidak? Mempersulit tidak bisa ditafsirkan menolak. Oh, jadi mempersulit bukan menolak itu? Memangnya menolak itu pasti mempersulit? Nah, di situ kesulitan pikiran saudara. Bukan itu. Gini ya, saudara Adian itu akhirnya jadi sama kayak Jokowi itu. Kalau saya seperti Jokowi, saya senang. Oh, maksudnya? You senang seperti Jokowi itu? Ya. Oke. Dia baik. Dia cerdas. Dia pintar. 4,5 tahun saya menaikkan harga BBM. Saya diam. Dia lembut hati. Saya menaikkan tarif listrik. Saya juga diam. Saya juga diam. Juga diam. Juga diam. Juga diam. Semua partai nawarin saya buat jadi caleg bahkan tuh. Jadi kalau gue nyalek dari dapil manapun pasti kepilih. Tapi saya bilang terima kasih, saya tidak di situ atau bukan di situ fungsi saya. Jadi ngapain itu orang protes ke saya? Kemarin cari di forum PKS, beri ceramah pada semua caleg se-Indonesia. Ya udah, karena diundang saya kasih ceramah. Diundang dimanapun ya saya kasih ceramah sebagai kritisi, bukan sebagai tim sukses. Kecuali saya ditawarkan sungguh-sungguh, saya bilang saya nggak mau jadi menteri, tapi saya ingin punya hak untuk mendirikan kementerian baru tuh. Namanya Kementerian Akal Sehat. Itu mestinya disebut sebagai Kementerian Akal Sehat dalam kurung anti fanatisme tuh. Kalau bilang anti kedunguan nanti marah lagi orang kan. Saya dapat satu surat terbuka dari seorang guru besar atau pengajar senior di Universitas Gadjah Mada,
Hanoto, siapa itu panjang namanya, dia ketua Dewan Pakar Seknas Jokowi. Dia bilang Saudara Rocky itu dapat laknat karena mulutnya nggak bisa dijaga itu. Jadi dia juga menganggap 6.000 orang itu dapat laknat karena sama-sama mereka saya mau digusur gitu kan. Jadi yang datang ke sini juga dilaknat karena membela saya. Apalagi ngabalin kan. Ngabalin, senang betul saya mau digusur gitu. Padahal dia pejabat negara, kok dia senang rakyat digusur kan? Memang otaknya. Mungkin mereka mencari eksistensi dengan cara-cara yang seperti itu. Tidak ada sebuah narasi atau wacana lain yang bisa dikembangkan gitu ya. Dan menurut saya ya, salah satu nilai penting di dalam perjuangan itu juga kesabaran di samping determinasi kan. Ya, kesabaran kelas dan kesadaran kelas. Ngomong-ngomong kau dari tadi ngomong kepintaran. Boleh tahu gelar apa aja sih yang kau apa? S1. Apa lagi? Nggak ada gelarnya. Oh, nggak ada. Oh, jadi kau Tapi saya ngajar dong. sampai S3 itu. Hah? Bapak arogan. Kenapa? Karena Bapak merasa pinter sendiri dan Bapak sok tahu. Bapak merasa dekat dengan SBY, Bapak merasa dekat dengan Megawati sehingga Bapak bisa menilai mereka berdua dengan kacamata Bapak. Itu nggak benar, Pak. Yang benar? Ya, yang benar itu Bapak bersikap fair. Bersikap fair artinya pro Jokowi? Oh, enggak. Oh, oke. Enggak. Maaf ya. Kemiskinan menyebabkan orang antri. Simple aja soalnya tuh. Zaman Pak SBY juga banyak antri. Oh ya, karena itu Banyak korban meninggal. Betul. Apa komentar tuh? ya sama aja. Kan problemnya sama aja kan. Meninggal karena miskin kan. Berarti yang sekarang juga hal yang sama tuh. Jadi you bikin perbedaan hanya untuk membuktikan bahwa yang sekarang terjadi dengan alasan yang sama itu. Nanggap nggak logikanya? Kalau kemiskinan ini program lah. You nggak ngerti apa yang disebut analisis. Oh, you kan anggota DPR. You mesti periksa pikiran pemerintah tentang kaitan diplomatik ini. Apa yang diusut saya analis. Analisisnya bisa salah, bisa aja. Anda juga bisa bikin kekeliruan untuk menganalisis saya, sama aja. Tapi hak saya untuk bikin analisis itu dasarnya kapasitas akademik saya untuk berpikir secara diplomatik. Tadi Yakut bilang begini, silahkan ambil dana itu bila diperlukan itu. Kami tidak tahan dana itu. Oke, sekarang Anggito bilang yang ambil itu kemungkinan besar nggak bisa lagi ikut haji seumur hidup. Ini bertentangan itu. Ini saya satu nakut-nakuti. Jadi ibu tadi yang saya dengar itu, dia sedih tapi dia masih bisa atur ritmenya. Satu orang nggak bisa ikut haji, itu artinya ada 10 orang yang sedih, keluarganya, tetangganya, bapak, ibunya. Kita sama seperti kekecewaan orang yang gagal tes wawasan kebangsaan itu. Mau bilang bahwa tidak ada urusannya dengan Wana dan Rocky terkait dengan Biro Pers kah, kehumasan kah, bukan urusanmu itu organisasi pemerintah. Bahwa kalau pemerintah membutuhkan juga dalam penyebaran sebuah informasi kemudian membutuhkan, saya lagi-lagi menggunakan istilah opinion leaders, pemuka pendapat, influencer dan lain-lain, dalam rangka apa? Dalam rangka mensukseskan sebuah program pemerintah yang diluncurkan. Apa masalahnya di situ? Undang-undang mana yang dilarang? Kenapa justru menjadi masalah? Supaya rakyat juga tahu gitu loh. Kalau posisi ini kemudian Wana harus bilang untuk Biro Kehumasan atau Rocky menyebutkan tadi juga untuk harus dibubarkan atau gagal, di mana ukurannya? Apa masalahmu dengan ini barang itu loh? Oke, singkat saja Pak. 52 Bang. Gini ya, Saudara Ngabalin, saya punya kepentingan. Mengapa? Karena Anda berdua saya yang gaji. Saya bukan, tidak ada urusan dengan